Halo adik-adik, ini lanjutan dari video yang pertama ya, karena tadi kita terputus waktu mencari kesimpulan di langkah 2 mencari KPK ya. Jadi kalau kita lanjutkan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana mencari KPK dari 3, 4, dan 5. Langkah pertama yang sudah kita bahas adalah mencari faktorisasi prima dari 3, yaitu adalah nanti hasilnya 3. Faktorisasi prima dari 4, yaitu nanti di sini adalah 2 kali 2, nanti faktorisasi primanya 2 pangkat 2. Lalu 15 itu adalah 3 kali 5, berarti faktorisasi primanya 3 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 1 ya. Nah, jadi langkah kedua itu kita mencari KPK-nya dengan aturan bahwa kita kalikan semua jenis faktor prima yang muncul ya. Kemudian jika ada yang kembar, maka kita pilih yang pangkatnya terbesar ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada 3 ya, ada 2 ya, dan juga ada 5. Itu adalah faktor prima yang muncul ya, yang berbeda-beda. Maka kita kalikan semuanya ya. 2 kita kalikan 3 kalikan 5. Nah, 2-nya ini ada yang muncul sebagai 2 pangkat 2. Tidak ada lagi yang muncul sebagai 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 3 dan seterusnya. Berarti kita masukkan saja jenis yang sejenis ini ya. 2 pangkat 2. Lalu kalikan 3 pangkat 1 ya. Ini munculnya 2 kali nih, kembar nih, 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 1, dan kita pilih adalah yang pangkatnya adalah terbesar. Dua-duanya sama-sama terbesar ya, karena tidak ada bentuk yang lain lagi. Berikutnya kita kalikan lagi dengan faktor prima yang lainnya lagi, yaitu ada yang muncul adalah 5. Nah, di sini juga hanya muncul 5 pangkat 1 saja, tidak ada yang lain. Berarti kita kalikan ke sini. Berarti nanti secara keseluruhan KPK-nya adalah kita kalikan nih, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 dan kali 5 pangkat 1. Jadi nanti hasilnya adalah 4, itu adalah 2 kali 2, lalu 3 kali 5, hasilnya 60. Itulah mencari KPK, yaitu jawaban untuk soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke jawaban soal nomor 7. Soal nomor 7 soalnya seperti apa? Mari kita lihat, simak dahulu. Di sini katanya ada awal-awal tersedia buah-buahan ya, ada 84 buah apel, kemudian 56 buah alpukat, dan 140 buah almond. Ketiga macam buah ini, apel, alpukat, dan almond, akan kita bagikan sama rata ke sejumlah anak. Nah, kita ingin tahu nanti kira-kira sejumlah anaknya itu berapa banyak. Dengan syarat bahwa agar nih berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian dari buah-buahan tersebut, agar mereka semua nanti menerima sama banyak. Di sini ada kata-kata akan dibagikan ke sejumlah anak secara dibagi rata. Artinya nanti masing-masing anak akan mendapatkan jumlah buah-buahan yang sama. Misalkan semua anak mendapatkan 5 apel, atau semua anak mendapatkan 12 alpukat, atau semua anak masing-masing mendapatkan 17 buah almond begitu ya. Itu adalah maksud dari dibagikan ke sejumlah anak secara dibagi rata ya. Oke, mari kita akan lihat bagaimana mencari solusi dari soal ini, yaitu adalah dengan cara mencari FPB dari 84, 56, dan 140. Oke, kita akan mulai pembahasannya ke soal nomor 7. Mencari jumlah anak di soal ini itu kita berarti ya mencari FPB dari 85, 56, dan 140 ya. Langkah pertama mencari FPB kita lakukan yaitu memfaktorisasikan primanya ya, cari faktorisasi primanya. Mari kita lihat di sini ada angka 84. Cara mencari faktorisasi primanya secara sederhana kita bagi 2 dulu. Dia bisa menghasilkan bilangan bulat, kita bagi 2 lagi, menghasilkan bilangan bulat lagi, lalu kita bagi 2 lagi, kita bagi 2 nggak bisa, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3, 21 dibagi 3, menghasilkan 7, dan 7 ini merupakan bilangan prima. Jadi dia ada stop sampai sini, bilangan prima yang sederhana ya. Lalu berikutnya angka 56. Seperti biasa kita coba bagi dengan angka yang paling sederhana dulu, yaitu angka 2. Ternyata bisa, hasilnya bilangan bulat yaitu 28. Kita bagi lagi dengan angka 2, ternyata bisa juga menghasilkan 14 bilangan bulat. Lalu kita bagi lagi 2, bisa juga menghasilkan bilangan bulat yaitu 7. Dan ternyata 7 ini adalah bilangan prima. Berarti kita stop sampai sini.
Kemudian di sini ada 140. Cara mencari bilangan primanya kita coba dengan pembagian yang paling sederhana yaitu 2. Ternyata bisa menghasilkan bilangan bulat yaitu 70. Kita bagi 2 lagi, bisa juga yaitu menghasilkan bilangan bulat 35. Kita bagi 2 nggak bisa karena nanti bilangannya desimal. Kita bagi 3, 35 juga nggak bisa, nanti hasilnya desimal juga. Kita bagi 4 nggak bisa juga, nanti hasilnya desimal juga. Kita bagi 5, nah ini bisa. 35 dibagi 5 nanti hasilnya adalah bilangan bulat 7. Dan bilangan bulat 7 ini adalah masuk ke dalam bilangan prima yang paling sederhana. Berarti stop sampai sini ya. Kesimpulannya, faktorisasi prima dari 84 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Kalau kita tuliskan 2 pangkat 2 karena munculnya 2 kali. Lalu kali 3, lalu kali 7. Kalau untuk 56, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 karena 2-nya muncul 2 kali, 3 kali. Lalu di sini adalah kali 7 karena 7-nya muncul 1 kali, 7 pangkat 1 ya. Yang di sini faktor prima daripada 140 adalah 2 pangkat 2 karena 2-nya muncul 2 kali, lalu dikalikan 5 pangkat 1, lalu kalikan 7 pangkat 1 karena dia masing-masing munculnya 1 kali. Nah, kemudian aturan. Nah, ini kalau kita tuliskan mana yang kembar karena kita akan terkait dengan faktor prima. Jadi FP itu faktor prima. Faktor prima yang kembar itu berarti ada yang kembar itu ada angka 2 pangkat 2 dan juga 2 pangkat 3. Kemudian ada faktor yang kembar itu 7 pangkat 1, 7 pangkat 1 dan 7 pangkat 1. Itu adalah faktor prima yang kembar ya. Ini kembar 3, ini kembar 2 ya. Dan kalau FPB ya, kita membilangkan kembar itu berarti kita nanti yang kembar tuh ini kembar 2, ini kembar 3 ya. Nah, ini kayaknya ada yang ketinggalan. Oh ya, ini ada kembar 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2-nya ini dia muncul 2 kali ini. Terlewat ya, berarti 2 pangkat 2-nya muncul 3 kali. Nah, jadi kalau mencari FPB kita bicara kembar, berarti kembarnya dia harus muncul 3 kali karena kita bicara 3 bilangan mau dicari FPB-nya. Kalau kita bicara KPK, kembarnya itu tidak harus muncul 2 kali, 3 kali atau 4 kali dan seterusnya. Dia cukup kalau ada yang kembar saja, bisa kembar 2 atau kembar 3, bisa kita langsung masukkan ke dalam definisi kembar. Dari yang kembar itu nanti kita cari yang pangkatnya terbesar. Tapi kalau FPB, kita hanya membicarakan yang kembar itu adalah sebanyak bilangan yang kita cari FPB-nya ya. Kalau di sini FPB-nya kita cari ada 3 bilangan yang berbeda, maka kita harus masukkan atau hanya pertimbangkan yang kembarnya itu ada sebanyak 3 kali kembar. Kayak di sini 2 pangkat 2, ini sorry kameranya saya betulkan dulu. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 lagi ya. Berarti dia munculnya 3 kali, berarti dia kembar 3, maka kita perhitungkan ya. 7 juga sama, muncul 1 kali, 1 kali, 1 kali ya. Jadi kita perhitungkan 2 dan 7 saja. Selain dari 2 dan 7 kita tidak perhitungkan sebagai angka kembar dalam aturan FPB ya. Apa langkah kedua yaitu mencari FPB, yaitu dengan aturan sebagai berikut. Cari FPB dengan aturan kalikan semua faktor prima yang kembar, dalam hal ini kembar 3, dengan pangkat yang terkecil. Kita lihat dari kembar-kembar ini 2 pangkat 2, ini sebentar kameranya kurang otomatis fokus ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Dari ini yang paling kecil pangkatnya adalah pangkat 2. Jadi kita ambilnya yang 2 pangkat 2 saja. Jangan semuanya kita kalikan sini ya, jangan kita ikutan semua. Cukup 2 pangkat 2 aja, satu wakil dari yang 3 kembar ini. 7 pangkat 1, 7 pangkat 1, 7 pangkat 1 ya, berarti kita ambil satu wakil dari sini yaitu 7 pangkat 1. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 1, yaitu adalah 28 ya. Demikian untuk mencari FPB, dan itu jawaban untuk soal nomor 7 ya. Karena video ini cukup panjang, yaitu untuk nomor 6 dan nomor 7 saja kita sudah menghabiskan waktu sekitar 10 menit. Maka video ini stop sampai sini. Nanti kita akan lanjut di bagian video yang ketiga, yaitu untuk soal-soal di nomor 7 ke atas ya. Oke, bye bye.